Oke, balik lagi kita di garis tangan dan di sini kita masih bersama Vina. Vina lagi touch up ulang tadi karena dia menangis, air matanya banyak banget. Kamu udah tenang, Vina? Udah sih, Mas. Masih mau lanjutin ini apa tidak? Aku lanjutin aja sih. Tadi Lanjut. juga udah izin sama mama. Mama kamu oke? Udah, Kenapa aku kamu tenang. masih mau ngelanjutin ini, kenapa? Ya aku biar tenang aja sih, Mas. Oke, Aku minta bantuan Mas Uya juga. oke. biar- Minta bantuan saya buat Ya biar nyelesain aja biar kayaknya keluarin unek-unek. unek-unek kamu di sini. Apalagi kita punya pakar, ada Arbi, ada Rudy juga nanti di sini. Oke, dan keadaan ibunya sekarang sudah tenang, sudah kita tangani di belakang. Dan Vina, artinya saya tanya sekali lagi, mau lanjut ya? Aku lanjut, Mas. Lanjut ya, oke. Kalau begitu Vina, masih kita lanjutkan di sini. Oke, tisu ditaruh dulu. Oke. Vina, ada lagi nggak unek-unek yang masih mau keluarkan? Ngomong aja. Kamu bilang kan di sini mau ngeluarin unek-uneknya biar kamu rilis, bisa kamu lega. Apalagi masih mau kamu ungkapkan di sini? Aku juga pernah dilecehin sih, Mas, sama pacar aku. Pernah dilecehin sama pacar kamu? Pelecehan seperti apa? Sama, Mas, aku diperkosa, Mas. Kenapa? Pantesan aja dari bodinya begitu. Wah, apaan sih? Ya pernah Nggak jelas digenjot banget terus. tuh dari tadi. Hei, Kamu jangan kurang ajar kalau ngomong ya. iya bodinya udah nggak perawan. Kamu pikir kamu suci di sini? Hah? Lihat aja, Mas, kayak gitu beraninya sama cewek. Hei, Iya. Iyalah, dari mulut tadi kamu kayak kayak perempuan. gitu. mulut gue. Oh, Ya makin iya kelihatan. itulah. Gak apa-apa, biarin aja dia. Dia dengan apa yang dilakukan makin memperlihatkan jati diri dia yang sebenarnya di depan orang. Ya lihat aja, Mas, kayak gitu. Kenapa sih kamu nyinyir banget? Orang lagi, kamu nggak ada empatinya sama sekali. Orang lagi cerita soal Jijik. masalah. Hah? Sama aku jijik Ngomong sama jijinya lo juga. gitu lagi ya. Sama, lo kira gue nggak jijik sama lo? Gak apa-apa, ini menarik sekali. Saya nggak tahu, Mas Marcel ini nggak tahu kenapa dia sikapnya seperti ini. Marsha kali. Oh, oke, ya. Marcel, malamnya Marsha mungkin kita nggak tahu. Kita panggilkan sahabat saya lagi, seorang indigo, Rudy. Malam Rudy. Malam. Terjadi perdebatan antara Vina dengan Marcel di sana. Cowok, tapi terus terang nih, saya sebagai host harusnya netral di sini, tapi ya saya pancing juga karena nggak selayaknya dia ngomong begitu tadi. Oke. Oke. Rudy, apa yang kamu lihat? Saya pengen kamu buka tentang orang ini. Kamu nggak bisa bohong dari Rudy. Dia punya aura yang unik. Oh, aura yang unik. Bagaimana? Gimana kamu? Kanan kiri. Apa aja? Ih, Oh. Dia lebih banyak disukai oleh sesama jenis. Wow. iya, Mas, apa kan kamu? Tuh, lihat, ih. Seperti apa nih? Saya melihat seperti masa lalu dia ini terlahir di keluarga yang sangat memanjakan dia dan ini membuat dia gemulai. Gemulai. Oh. Jadi dia termasuk cowok tomboy kayaknya ya. Iya. Iya. Apalagi yang Rudy lihat? Dia beberapa kali pernah diincar laki-laki. Ya. Dia hampir dilecehkan laki-laki. Oh. Dia itu pernah dibawa ke suatu tempat yang sepi. Kemudian dia hampir saja di laki-laki. Tapi dia berhasil meloloskan diri. Iya. Walaupun saya lihat dia ini memang tidak seperti laki-laki pada umumnya. Maksud saya dia sedikit gemulai, tapi dia ini sebenarnya normal. Cuman agak tomboy ya.
bisa dibilang seperti itu. Oh ya, jadi pernah suatu hari dia itu dilecehkan, kemudian ada temannya yang melihat dia dan itu menjadikan dia dibully Ya. oleh teman-temannya, Oke. seperti itu. Jadi dia korban bullying nih. Dia korban bully karena dia pernah dilecehkan laki-laki dan itu menyebar ke kalangan temannya dan dia jadi bahan ejekan. Oke. Berarti artinya apa yang dia lakukan malam ini sebenarnya adalah pelampiasan dia atau bentuk apa ya? Dia menutupi kekurangan diri dia atau mungkin karakter yang terbentuk akibat dari masa lalu yang kelam dari diri dia gitu. Ya, seperti itu. Karena di keluarganya saya lihat ibunya itu sangat care terhadap dia, seperti care pada anak perempuan. Oh, jadi perlakuan ibunya ke dia sama dengan perlakuan ibunya ke anak-anak perempuan lainnya? Betul, seperti itu. Oke, Marcel, saya mau tanya, kamu anak laki-laki satu-satunya di rumah apa gimana? Iya, Kamu punya adik atau kakak? saya anak bungsu, Anak bungsu. Kamu punya kakak berapa? 5 bersaudara. 5 bersaudara? Dari pertama 4, saya kakak yang lain pada perempuan. Perempuan semua? Iya. Jadi makanya kamu mulutnya kayak perempuan ya tadi ya? Lo juga. Nggak juga. Biasa aja dong, yang jantan berisik. Bapak ngomong tau. sama lu ya. Ngomong dari masa Apa? Oke, coba Arbi. Kayaknya menarik nih. Lakukan sesuatu sama pria ini. Oke. Bikin dia berkata sejujur-jujurnya. Oke, boleh minta kursi? Kursi? Oke. Menarik sekali nih Marcel nih. Buat apa sih kursi? Apa? Buat apa kursi? Ih, Oh, Marcel duduk aja di sini. Marcel. Ayo Marcel. Ih, apaan sih megang-megang ih? Apaan sih? gue ih. Ih, gue maksudnya pengen nyuruh lo kesini. Gue mau pegang lo. Berisik. Oke. Boleh kakinya turunin. Oke. Sekarang perasaannya gimana? Perasaan? Kesel. Kesel. Kalau kesel tangannya harus gini atau tangannya di pinggir? Kayaknya ke pinggir sih. Kalau misalnya kesel tangannya di pinggir sih. Oke. Lo dipegang dia nggak protes, pegang gue protes. Ih, Oke. Sekarang fokus ke tangan saya, bentar. Oke, bisa lihat sini. Fokus aja ya. Oke. Sekarang saya hitung sampai 3, semakin lama tangan tersebut semakin mendekat, bahwa diri kamu semakin nyaman, semakin rileks, lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Semakin nyaman, semakin rileks. Tetap buka matanya. Buat kamu tetap tenang dan tetap nyaman dan tetap rileks lebih dari sebelumnya. Oke. Apapun yang terjadi, apapun yang kamu rasakan membuat diri kamu semakin nyaman, semakin rileks. Dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi relaksasi yang sangat nyaman dan sangat rileks. Kamu dapat merasakan apapun yang kamu rasakan di masa lalu dan kamu dapat menceritakan apapun yang terjadi, apapun perilaku kamu, apapun yang kamu rasakan di masa lalu kamu bisa ceritakan tanpa sesuatu yang kamu sembunyikan, dan itu membuat diri kamu semakin nyaman, semakin rileks ketika bercerita. 1, 2, dan 3. Oke. Buat kamu semakin nyaman, semakin rileks ketika bercerita. Oke. Oke. Ceritakan tentang kehidupan kamu, Marcel. Saya tuh 5 berkeluarga, 5 bersaudara. Kakak saya perempuan dan saya laki-laki sendiri. Ya, saya diperlakuin kayak kakak-kakak yang lain perempuan gitu. Saya dulu tuh pernah mas hampir dikerjain sama teman saya. Gimana? Ya di luar hal yang tidak diinginkan, Diapain? kayak di gitu mas. Hampir mau apa sudah mau? Hampir. Saya ngeberontak Terus? dengan cara saya pura-pura ke toilet tapi saya kabur. Pura-pura ke WC tapi kabur. Menurut kamu kenapa kira-kira mereka akan melakukan itu sama kamu? Apakah kamu yang mancing? Enggak juga sih mas. Ya karena mungkin dia tertarik sama saya atau gimana, saya kurang tahu juga. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu kesini pengen nyari pacar? Saya pengen cari jodoh mas. Jodoh? Udah pernah punya pacar sebelumnya? Sudah. Wanita? Iya. Oke. Terus kenapa dulu kamu putus dengan pacar kamu yang sebelumnya? Dia tahu saya begini. Dia tahu kamu begitu. Tapi sebetulnya kamu tuh begitu apa enggak? Ya enggak lah mas, karena kan dengar dari mulut orang lain. Suka perempuan kan? Ya suka lah. Laki-laki? Ya enggak. Jadi ini kayak salah asuhan ya, pola asuhan
dari kecil yang membuat dia, karena gini banyak juga memang di sekitar saya orang-orang yang dia normal namun ya gerak-geriknya aja kayak ya tomboy begitulah ya, cuman ya ternyata tidak gitu ya. Pengaruh lingkungan juga sih. Pengaruh lingkungan juga. Ada teman, sahabat ataupun pola asuh dari keluarga yang salah biasa. Oke, selain masalah soal keluarga, pola asuh dari keluarga kamu, ada pengaruh teman juga yang membuat kamu seperti ini? Iya sih mas, awalnya nonton video ya ujung-ujungnya begitu, ya saya nolak, ya saya nggak mau lah mas, begitu mas, saya pengen normal. Pengen normal, jadi kamu sekarang nggak normal? Ya enggak, maksudnya kan cewekku putus gara-gara aku deket sama dia, sangkanya begitu, begini, saya kan nggak mau mas. Oke. Sekarang kamu mau cari cewek yang gimana? Yang bisa jadi mabum saya. Oke. Ya, ini berarti dia korban ya? Oke, dia. Dan kamu gayanya aja yang seperti ini? Ya begitu deh. Oke. Kalau kamu ngelihat cowok ganteng maco tuh apa yang di pikiran kamu? Biasa aja. Biasa aja? Cuma ada tertarik bodinya aja sih. Cuma Ada tertarik? awalnya, cuman saya mikir enggak, biasa aja. Lebih tertarik mana sama ngelihat cewek seksi dan cantik? Yang imut. Hah? Cewek imut. Imut, oke. Tadi kamu berdiri bilang kamu suka dengan Vina, tapi di tengah-tengah itu kenapa kamu tadi begitu ketus dan nyinyir sama Vina? Jijik. Jijik. Kenapa? Karena dia menolak kamu, mempermalukan kamu di depan umum tadi? Ya. Ya iya, orang cipika-cipiki begitu ya biasa menurut saya. Orang saya juga sama teman-teman saya biasa aja. Ya tapi dianya mungkin baper. Ya karena bekas bapak tirinya kali ya. Ya udahlah. Iya apaan sih? Oke, Arbi. Mungkin bisa dilakukan sesuatu terhadap dia. Oke. Kita buat seperti apa? Dihilangkan sesuatu Ya. yang dia rasakan sekarang, atau dihilangkan rasa yang pernah dia rasakan dibully dari masalah. Ya, mungkin trauma bullying itu mungkin yang harus dihilangkan sama. Oke. Mungkin kebiasaan dia dengan pola asuh dari keluarganya yang membuat dia diperlakukan seperti anak wanita mungkin itu harus dibuang jauh-jauh kali ya. Iya betul. Sebenarnya yang dapat merubah polanya dia sendiri. Iya. Dia harus keluar dari pola lingkungan yang membuat dia seperti ini, mencari teman yang lain, sahabat yang lain, Ya, ataupun mungkin bisa langsung sebenarnya dilakukan. polanya Oke, sekarang saya tulis sampai 3 semuanya membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Oke. Sekarang bayangkan dan rasakan bahwa di suatu kondisi di mana kamu menjadi seorang pria seutuhnya, menjadi lebih maco, lebih berwibawa dari sebelumnya, dan rasakan kembali perasaan tersebut, energi tersebut semakin lama semakin besar, dan munculkan perasaan tersebut, mental tersebut semakin lama semakin muncul, lebih besar dari sebelumnya. Hilangkan segala sesuatu yang menempel dari diri Anda yang membuat kamu lebih terlihat feminin dari sebelumnya, dan munculkan perasaan tersebut menjadi lebih berwibawa, percaya diri dari sebelumnya. Mulai sekarang dan seterusnya, diri kamu menjadi seorang pria seutuhnya, menjadi lebih maco, lebih berwibawa, dan lebih percaya diri dari sebelumnya. 1, 2, dan 3 hal tersebut menjadi lebih nyata mulai sekarang dan seterusnya. Oke. Thank you. Thank you ya. Oke. Sorry. Apa? Sorry. Sorry. Oh, mau minta maaf sama Vina? Boleh? Oh, silakan. Sorry ya guys. Iya. Biasa aja dong. Ih. Udah So biasa. ini banget. Oke, dia gentle. Minimal dia udah gentle mau minta maaf sama wanita ya. Oke, cuman kan nggak langsung berubah total ya. Oke, Rudy. Apa yang Rudy lihat dari seorang Vina? Menarik sih. Iya. Tadi ketika saya membahas tentang bulian, tiba-tiba saya merasakan sesuatu dari gelombang pikiran Vina. Iya. Vina kayak ada merasakan hal yang sama seperti itu. Oh ya? Saya akan mengeceknya dulu. Boleh Vina tangannya? Bully. Dia juga korban bully. Oh ya? Artinya sama ya dengan Marcel ini? Kamu dibully sama tetangga kamu karena kamu pelakor. Enggak mas, enggak gitu. Maksudnya gimana? Dia
Oke, Rudy bisa dijelaskan maksudnya dibully karena dia pelakor, merebut laki orang? Dia itu pacaran dengan seorang pria beristri. Wow. Dan itu diketahui tetangganya. Oke. Kemudian tetangganya itu menjadikan dia bahan omongan dan cibiran. Seperti itu yang saya lihat. Iya. Benar, Vina? Nggak gitu mas, aku nggak tahu kalau emang dia udah punya istri. Tapi benar kamu pacaran dengan pria beristri? Ya, tapi aku nggak tahu kalau dia punya istri. Iya. Taruh dulu, saya mau potong deh. Saya mau nanya sama dia. Boleh. Aku mau nanya sama kamu. Udah berapa lama selingkuh terus ngerebut laki orang? Loh, aku nggak selingkuh, aku nggak ngerebut. Nggak, jujur. Soalnya gue paling benci sama cewek yang selingkuh. Seriusan. Tapi gue nggak selingkuh. Jangan bohong. Gue mana mau sih jadi orang kayak gitu, cewek mana yang mau jadi pelakor? Nih mas, saya jujur nih. Iya. Saya paling nggak suka yang namanya selingkuh. Pokoknya nggak ada ampun, no mercy buat yang selingkuh. Benci saya. Tapi gue nggak selingkuh. Oke, gak selingkuh karena kamu nggak tahu dia udah punya istri gitu. Kalau nggak Di selingkuh, sini gue juga korban kalau nggak kali. selingkuh, lu ngapain dibully sama tetangga lu? Gue mana tahu kalau Karena dia lu punya nggak tahu. istri. Oke, pertanyaan berikutnya. Setelah kamu tahu kalau dia pria beristri, kamu masih melanjutkan hubungan itu atau tidak? Ya ketahuannya itu kan pas aku udah dinikahin dia ya mas. Oh, sempat menikah? Ya karena emang aku kan hamil saat itu. Terus, setelah itu? Setelah itu ya kita nikah, tapi aku belum tahu kalau dia punya istri. Oke, setelah tahu? Hamil anak lu kemana gua tanya? Ya Kan udah. gua Kan gak ada lo kok kenapa Intinya kasar gua kayak paling gitu, benci. biasa Saya aja benci, Mas. kali lo kali benci yang banget goblok. sama Biasa pelapornya aja gitu. dong. Benci banget. Rafa, kamu benci banget ngelihat orang selingkuh. Kenapa? Ada apa dengan kamu? Arbi, mungkin bisa melakukan sesuatu sama Rafa ini. Oke, kita korek-korek di masalah Rafa yang terjadi seperti apa. Iya. Oke. Rafa bersedia? Oke. Silakan Rafa duduk di tengah. Oke, Rafa bisa duduk di tengah sini. Sekarang atur pola napas kamu. Lebih nyaman, lebih tenang lagi pola napasnya. Oke. Atau mungkin sebelum Arbi melakukan sesuatu sama Rafa, kayak tadi saya lihat tatapan kamu tajam sekali ke Rafa. Kenapa, Rudy? Oke, ada beberapa energi mungkin ya, terbaca ya. Saya rasain seperti itu sih. Seperti sesuatu yang menarik sih untuk saya. Boleh tangannya, Rafa? Trauma seperti ada hubungannya dengan keluarga. Jadi gini, dia sangat tidak suka kepada perselingkuhan karena dia pernah mengalami sesuatu yang buruk di keluarganya. Dia berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Karena perselingkuhan. Betul. Ayahnya selingkuh. Dan inilah kenapa dia benci dengan perselingkuhan. Seperti itu yang saya lihat. Oke. Jadi masuk akal deh tadi dia merespon Vina seperti itu ya. Iya. Oke. Apalagi yang udah lihat? Oh, dia seringkali menjalin hubungan, tapi tidak pernah serius. Dalam artian dia takut berkomitmen karena dia trauma dengan namanya perselingkuhan. Oke. Dia takut ditinggalkan. Oke. Dan dia seringkali ditinggal pacarnya ketika dia lagi sayang-sayangnya. Seperti itu yang saya lihat. Jadi ini trauma. Betul. Sekarang saya mengerti kenapa dia benci sekali dengan perselingkuhan. Oke. Rafa, untuk membuktikan itu, Arbi mungkin bisa melakukan sesuatu. Atau mungkin saya tanya, apa bener yang dikatakan Rudy? Iya, benar. Hah? Benar, Mas. Benar. Oke. Arbi silakan. Arbi. Oke. Biar kamu ceritanya lebih rileks, lebih tenang. Sekarang kamu fokus ke satu titik. Ya. Oke. Apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu ciptakan di dalam hati kamu, dalam pikiran kamu, buat diri kamu senyaman mungkin, bawa kedamaian dalam diri kamu, lebih tenang, lebih nyaman. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, buat kamu diri kamu lebih tenang, lebih nyaman. Oke, lebih rileks. Oke. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu bisa bercerita apapun yang kamu rasakan di masa lalu,
bahwa apapun yang kamu rasakan, yang tercipta dalam pikiran kamu di masa lalu, kamu bisa ceritakan, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita dan ungkapkan segala sesuatu tersebut menjadi realita dalam pikiran Anda. 1, 2, dan 3. Oke, semakin nyaman ketika bercerita. Rafa, apa yang terjadi dengan hidup kamu sehingga kamu benci sekali sama yang namanya perselingkuhan? Rafa.